Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Seperti tadi yang disampaikan Ibu Menteri Keuangan bahwa kita harus optimis. Indonesia secara ekonomi akan terus tumbuh sampai 2045. Tetapi ini penting ketika pertumbuhan ini harus dijaga. Konsistensinya di mana? Nah, karena itu memang ada 4 agenda besar yang memang terus kita dorong saat ini, yaitu 1, bagaimana pemerintah termasuk kami di BUMN melakukan yang namanya hilirisasi sumber daya alam. Lalu kedua, kita juga harus benar-benar membuka mata kita bagaimana potensi daripada ekonomi digital Indonesia. Yang ketiga, kembali, kalau kita bicara ekonomi, investasi, itu artinya apa? Kita harus punya sistem finansial yang kompetitif dan juga sangat friendly untuk para investor yang ada di Indonesia tetapi juga yang dari luar negeri. Dan tentu yang terakhir skill labor. Yang namanya peningkatan daripada profesionalisme yang di Indonesia karena kita sedang menghadapi disrupsi digital. Banyak pekerjaan yang akan hilang, banyak jenis usaha yang akan hilang. Nah, itulah pentingnya kita juga mesti memaparkan mana ke depan daripada skill labor kita atau professional labor kita, bahkan juga pengusaha kita yang harus melek teknologi. Kalau kita lihat di sini, bahwa Indonesia masih menjadi salah satu negara yang mengekspor raw material itu hampir 50%. Padahal kalau dilihat dari data, pertumbuhan daripada kita dalam arti pengiriman daripada perdagangan ke luar negeri itu meningkat dari 133 menjadi 171. Artinya ini adalah dorongan yang sangat besar. Ini tidak lain karena sumber daya alam kita yang harus dihilirisasikan di Indonesia. Bapak Presiden sudah membuat statement bagaimana nanti nikel, boksit harus diprioritaskan untuk di Indonesia. Karena itu kami dari Kementerian BUMN sangat juga mendukung roadmap yang sedang berjalan. Kita melakukan yang namanya bagaimana nikel harus diproses di Indonesia dengan multinational partner. Tetapi kita juga tetap melibatkan ketika investasi dengan para pengusaha yang ada di Indonesia. Yaitu pembangunan EV battery bersama LG, salah satu pemain terbesar battery di dunia. Kita juga tidak dikotomi hanya satu negara. Kita juga melakukan kerjasama dengan CATL untuk membangun EV battery ini. Dan yang paling penting turunan dari EV battery ini sangat penting. Ini yang tentu kita mau pastikan daripada hilirisasi ini terjadi sehingga pembukaan lapangan kerja tetap ada di Indonesia bukan di negara lain. Yang lainnya kalau kita lihat bagaimana LPG kita, tadi Bu Sri Mulyani sampaikan, ini yang namanya subsidi LPG sampai 70 triliun. Apa solusinya? Ya kembali, kita mempunyai batu bara yang nantinya pun tidak terpakai lagi untuk green energy. Akhirnya apa? Ini harus diproses untuk gasifikasi. Apakah itu metanol? Tentu karena ini bicara LPG, kita bisa proses untuk DME. Satu pabrik DME itu bisa menghemat 7 triliun. Artinya kita memerlukan 8 sampai 10 pabrik gasifikasi batubara untuk DME yang dimana tidak hanya BUMN, kita mengharapkan juga beberapa perusahaan batubara swasta bisa mulai men-switch kepada DME sehingga tadi ketergantungan kita LPG dengan negara lain bisa kita reduce. Tentu apalagi yang lain kembali kita harus melakukan investasi smelter. Itulah kenapa kemarin Freeport kita dorong untuk kembali melakukan investasi smelter untuk di Indonesia yang tepatnya di Surabaya. Tetapi tidak hanya Freeport, kita juga minta Main Adi juga investasi untuk alumina. Nah lalu yang lainnya kedua, mengenai potensi daripada ekonomi digital kita. Ekonomi digital kita itu akan tumbuh 8 kali lebih cepat daripada pertumbuhan daripada GDP kita. Ini luar biasa. Kita akan mempunyai di tahun 2000 4.531 triliun. Ini hal yang potensi yang amat harus benar kita perhatikan selain yang namanya sumber daya alam tadi. Kalau kita lihat, di Asia Tenggara kita pun terbesar dan akan terus tumbuh. Tapi ini secara marketnya. Artinya apa? Inovasi, investasi di startup harus mulai dibalance atau dikembalikan kepada Indonesia. Tidak Indonesia hanya dijadikan market. Kita tidak anti asing.
Tetapi penting sekali kita Indonesia harus punya roadmap Indonesia. Bukan roadmap Cina, bukan roadmap Amerika, tetapi roadmap Indonesia yang memastikan tadi pertumbuhan, pembukaan lapangan kerja, investasi ada di Indonesia. Tetapi juga karena Indonesia terus tumbuh sampai 2045, tentu ini akan juga mendongkrak pertumbuhan ekonomi dunianya melalui Indonesia. Nah, inilah kenapa kami di BUMN juga lalu melakukan perubahan transformasi besar di ekosistem yang namanya digital kami. Telkom, sekarang kita fokuskan kepada B2B, membangun yang namanya data center, cloud, infrastruktur, 5G, dan lain-lain. Tetapi karena ini overlapping dengan Telkomsel, Telkomsel sekarang harus fokus kepada B2C. Dan inilah kenapa kita ingin menjadikan Telkomsel menjadi digital company yang sangat besar, tapi tadi sebagai agregator untuk konten lokal, ataupun startup lokal, ataupun pemain lokal. Kita kemarin baru meluncurkan yang namanya Indico, di mana kita ingin membuka kerjasama dengan health tech, game publisher, music, edutech, dan lain-lainnya. Ini kita harapkan Telkomsel karena memang pelanggannya terbesar 170 juta, ini menjadi agregator. Tidak cukup di situ, kembali kami sudah meluncurkan Merah Putih Fund yang diluncurkan oleh Bapak Presiden, di mana Merah Putih Fund ini mengintervensi yang selama ini ada pemikiran bahwa startup kita hanya diinvest asing. Tetapi sekarang kita coba balance daripada investasi itu dengan Merah Putih Fund, yaitu kita masuk ya kepada Sunicorn, soon to be unicorn, yang valuasinya sudah mulai membesar, tetapi ada benang merahnya. Foundernya harus orang Indonesia, perusahaannya beroperasi di Indonesia, dan go public di Indonesia. Untuk startup, BUMN sendiri sudah menginvestasi 157 startup melalui BRI Ventures, Mandiri Capital, Telkom, TMI, dan lain-lainnya. MDI maksud saya. Dan ini yang kita akan dorong, kenapa nanti naik kelasnya ke Merah Putih Fund. Dan kita juga mendorong nanti kalau akan kepada unicorn, kita minta masuk yang namanya INA, Indonesia Investment Authority. Nah, ini yang kita lihat mengenai hal daripada digital ekonomi. Lalu kita bicara kenapa kita harus punya policy yang friendly atas keuangan dan investasi. Kalau kita lihat apa yang sekarang didorong, terima kasih kepada Omnibus Law, ya kemarin banyak pemikiran negatif, ini Omnibus Law justru mematikan daripada pengembangan ketenagakerjaan dan ekonomi Indonesia. Tetapi justru ini yang mendorong, ini dilihat datanya terakhir. Sekarang Indonesia menurut salah satu media di Amerika, ini kita sekarang one of the best investment company dibandingkan dengan Portugal, Lithuania, UAE, Malaysia, dan lain-lain. Tentu di sini ada kenapa? Satu, ya, ada indikasinya, corruption, dynamic, economy scale. Kita punya scale yang besar, ya, entrepreneurship yang masih diperlukan, favorable environment, inovatif, dan lain-lainnya. Dan kalau kita lihat juga peringkat kita sekarang sudah naik dari 90-an ke 66 sekarang. Nah, apakah puas? Tidak. Kita harus dorong yang namanya Global Finance Center kita dorong sedekat mungkin ke Hong Kong dan Singapura supaya kita kompetitif. Dan tetap menjaga keseimbangan daripada investasi di mana lokalnya 55%, asingnya 45%. Dan kalau kita lihat ini juga sejalan mendorong daripada kalau kita lihat dari ekonomi yang ada, di mana bursa kita tumbuh, ya sangat positif, dan ini juga menjadi kekuatan market sendiri di mana 50%, 58% kita middle income-nya akan terus naik, dan sekarang 273 juta penduduk Indonesia adalah Gen Z. Ini adalah potensi yang luar biasa, dan kita lihat juga posisi Indonesia sebagai negara yang posisinya itu di tengah. Lalu apa yang kita lakukan? Tadi Bu Sri Mulyani bicara mengenai Indonesia Investment Authority, di mana ini hasil pemikiran sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Kami dari Kementerian BUMN berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan, kita melahirkan yang namanya INA, Indonesia Investment Authority, yang betul Bu Sri Mulyani dan saya juga sebagai Dewan Pengawasnya. Di sini artinya apa? Selama ini banyak pihak juga ribut hutang-hutang dibangun untuk infrastruktur. Ini jawabannya. Sekarang kita sudah membangun infrastruktur dengan investasi. Dan ini dipercaya oleh banyak negara, ada dari UAE, dari Eropa, dari Amerika. Karena apa? Melihat potensi tadi, bahwa memang infrastruktur di Indonesia harus dibangun.
Dan ini sekarang investasi dengan tadi, investasi pembangunan infrastruktur dengan yang namanya equity. Tidak lagi dengan hutang, kita balance hutang kita. Lalu kita lihat juga bagaimana kami di BUMN juga mulai mengkonsolidasikan dana pensiun kami. Yang tadinya terpisah menjadi 108 kita konsolidasi. Ya, dana pensiun ini penting menjadi kekuatan. Itulah kenapa kemarin kita membongkar yang adanya investasi-investasi yang tidak baik di Jiwasraya, Asabri, tidak lain apa? Karena investasi ini adalah bisnis kepercayaan. Kalau kepercayaan ini tidak dibalikan, ini yang bahaya. Itulah sejalan kenapa kalau kita lihat sekarang banyak sekali penipuan di asuransi, penipuan digital online. Nah, inilah aturan-aturan yang harus kita perbaikin dan tingkatkan. Kami dari Kementerian BUMN juga tidak istilahnya mengaku-ngaku. Kita terus melakukan benchmarking dan juga kolaborasi. Kita bekerja sama dengan World Bank, ADB untuk bagian apa? Transparansi, profesionalisme yang ada di BUMN dan mengecek apa yang harus kita lakukan dalam melakukan transformasi bisnis model ke depan. Dan kita juga kemarin tanda tangan dengan Tony Blair Institute salah satu untuk mereview apa yang kita harus upgrading ke depan. Karena itu di G20 kita punya side meeting, tidak lain untuk benchmarking dengan BUMN-BUMN yang ada di seluruh dunia, baik di Swedia, di China, di UAE, dan lain-lain. Supaya apa? Kita bisa lebih baik. Apalagi hasil-hasilnya dari transformasi ini sudah terlihat. Bagaimana profitabilitas BUMN yang 13 triliun ini naik ke 90 triliun. Dan kita lihat sendiri bagaimana valuasi saham BUMN ini ada naik menjadi 1.900 triliun. Tentu yang terakhir, kembali yang saya bilang tenaga kerja. Tenaga kerja ini kita bisa lihat terjadi perubahan-perubahan. Yang namanya dulu pekerjaan ini sekarang bicaranya data scientist, blockchain teknologi, digital marketing dan lain-lain. Ini yang memang mau tidak mau shifting. Karena itu kita juga BUMN merubah daripada strategi besarnya, kita melakukan juga transformasi yang namanya bisnis, tidak kalah pentingnya adalah transformasi human capital. Kita bisa lihat kita bekerja sama dengan banyak pihak, diaspora dan lain-lain, melakukan research base seperti bioinformatika dengan agriculture bersama PTPN. Lalu kita dengan Pertamina, low emission renewable energy, MindID, data mining scientist, Bio Farma, research vaksin mRNA merupakan vaksin yang terbaru. Dan tentu ini kita dorong juga bagaimana keberpihakan kita kepada new leadership muda. Kita sudah merekrut banyak leadership muda sekarang. Wamen saya profesional, dua-duanya bekas banker, Pak Tiko dan Pak Pahala. Kita juga menempatkan tadi profesional-profesional tidak dari dalam dan luar. Kita rekrut seperti Fajin Rashid di Telkom merupakan dari private sector. Soleh Ayubi umurnya 36 tahun sekarang jadi direktur di Bio Farma untuk bagian transformasi sebelumnya dari United Healthcare dan juga kesetaraan gender. Kesetaraan gender menjadi sangat penting, ini bagian check and balance kita. Alhamdulillah target 15% sudah tercapai, sekarang kita dorong lebih banyak juga women leadership yang ada di Kementerian BUMN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.